Selamat datang di konten pengembangan materi IPA, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi IPA, yaitu modeling di inorganik. Sebelumnya, perkenalkan saya, IKD Alit Wirawan dengan NIM 212307100002, merupakan mahasiswa program studi S2 Pendidikan IPA Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha, Denpasar 2021. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai salah satu materi IPA, yaitu modeling di inorganik. Adapun yang melatar belakangi kita akan membahas materi ini, yaitu dari proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran yang tentunya tidak terlepas dari adanya materi pembelajaran. Seorang pendidik diharapkan mampu untuk membuat atau mengembangkan materi ajar sebagai salah satu bagian dari perencanaan proses pembelajaran demi terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan juga efisien. Begitupun dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang kemudian disingkat dengan IPA, sering disebut juga dengan istilah pendidikan sains. IPA atau ilmu pengetahuan alam didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematik dari gejala-gejala alam. Nah, Marsetio pada tahun 2013 melaporkan bahwa IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda mati. Nah, apabila kita berbicara tentang dunia zat atau benda mati, dalam pembahasan materi kali ini kita akan mengacu ke salah satu buku karangan William pada tahun 1996 yang berjudul The Modeling of Nature. Pada buku tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan dunia zat benda mati dibahas dalam chapter modeling di inorganik. Nah, mengacu kepada buku modeling di inorganik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dijelaskan bahwa apabila kita berbicara tentang dunia mati, berarti kita menganggap bahwa ada perbedaan antara yang hidup dengan yang tidak hidup, dan menganggap bahwa memiliki perbedaan yang sangat mudah untuk kita kenali. Sekarang diakui ada entitas alam yang jenisnya sulit untuk ditetapkan, dan dengan demikian mungkin mengakibatkan keraguan apakah kehidupan dapat didasarkan kepada mereka. Tetapi sebagian besar spesimen yang ditemui di lingkungan tidak menghadirkan kesulitan ini, karena untuk mengklasifikasikan mereka sebagai tumbuhan atau hewan, jika mereka memanifestasikan aktivitas vital pada satu tingkat atau yang lainnya, dan jika tidak, maka menganggap mereka sebagai anorganik. Planet dan juga bintang di sisi lainnya hadirkan lebih banyak sekali teka-teki karena jarak mereka yang tidak dekat dengan kita. Namun, dengan sedikit pengecualian, masyarakat yang beradab cenderung memasukkan mereka di antara yang tidak hidup, karena mereka tidak memberikan indikasi untuk menjalani perubahan yang berhubungan dengan proses kehidupan. Jadi, dunia anorganik umumnya dianggap terdiri dari unsur dan senyawa kimia, kristal dan mineral dari berbagai jenis, benda langit, dan kemudian berbagai partikel yang semua ini terdiri dari molekul, atom, elektron, dan sebagainya. Maka dari itu, mengacu kepada buku yang dijadikan referensi utama dalam pembahasan kali ini, pembahasan modeling di inorganik dibagi ke dalam beberapa sub-sub, yaitu unsur dan senyawa, konstituen elemental, bentuk anorganik, aktivitas dan reaktivitas, substrat ultimate, generasi alami,
luar angkasa, keadaan materi, model benda mati, dan planet bumi. Banyak sekali yang akan kita bahas, maka dari itu kita lanjutkan membahas satu persatu dari chapter modeling di inorganik. Oke, nah yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah unsur dan juga senyawa. Dimulai dari bagaimana adanya 4 elemen terestrial dari zaman dahulu digantikan oleh 90 unsur-unsur kimia yang ditemukan dalam tabel periodik sekarang, yaitu ada bumi, ada air, udara, dan juga api digantikan oleh 90 unsur-unsur kimia alami yang ditemukan dalam tabel periodik yang sekarang. Nah, selama studi pembakaran abad ke-17, ketika pembakaran ditemukan sebagai proses oksidasi, yang pada kemudian mengarah kepada penemuan bahwa unsur udara itu merupakan sebenarnya adalah campuran oksigen dan juga nitrogen. Dan elemen air itu sendiri merupakan gabungan dari oksigen dan hidrogen. Kemudian karbon terwujud dalam bentuk udara tetap, yaitu karbon dioksida. Dalam keadaan padat, saat ini diklasifikasikan sebagai logam dan non-logam, ditemukan menjadi konstituen utama dari unsur bumi. Eksperimen dan pengukuran menyediakan jalan untuk semua penemuan-penemuan tadi. Salah satu prosedur paling awal terdiri dari mengisolasi berbagai zat dalam keadaan gas, kemudian mencari tahu cara mereka dapat dibuat untuk digabungkan, dan kemudian mengukur berat dan volume yang tepat yang dimasukkan ke dalam kombinasi. Konfirmasi berulang dan analisis pengukuran tersebut mengarah kepada kesimpulan bahwa lebih dari 90 satuan berat atom dapat ditemukan di alam. Dan senyawa-senyawa dengan molekul-molekul yang dihasilkan dari cara-cara yang hampir tak terhitung banyaknya atom-atom bergabung dalam kondisi yang tepat. Nah, topik yang kedua yang akan kita bahas dalam pembahasan materi modeling di inorganik ini adalah konstituen elemental. Nah, di mana berdasarkan penemuan kunci yang memungkinkan dibukanya rahasia tabel periodik adalah penemuan muatan listrik. Elektron adalah muatan negatif satuan massa yang sangat kecil, yang dapat menjelaskan banyak fenomena listrik. Itu juga yang diyakini sebagai komponen penting dari atom. Tetapi atom atau unsur yang minimum alaminya itu sendiri memberikan indikasi netral secara listrik. Dalam hal ini, akan tampak bahwa setiap listrik negatif yang terletak di dalamnya harus diimbangi dengan jumlah listrik positif yang sesuai juga terletak di sana. Upaya untuk menempatkan di mana muatan positif semacam itu mungkin berada mengarah pada model atom planet di mana sebagian besar massa atom terlihat bersarang di inti pusat yang bermuatan positif. Gambaran inti pusat ini dikelilingi oleh elektron perifer, yang terakhir jumlahnya sama dengan muatan positif yang mereka imbangi. Model atom ini dijelaskan sebagai tata surya dalam bentuk mini.
dengan nukleus yang dianalogikan sebagai matahari dan elektron-elektron dengan planet-planet yang berputar di sekitarnya. Model ini memberikan gambaran atau representasi struktur bagian dalam atom, menunjukkan bagaimana inti atom dan elektron yang mengorbit dianggap tersusun dalam ruang seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ini menunjukkan secara skematis susunan orbit elektron dari 11 unsur pertama dalam periodik. Baris pertama yang sebelah sini berisi hidrogen dan helium yang hanya memiliki satu kulit, sedangkan di baris kedua berisi unsur-unsur dari litium hingga neon yang memiliki dua kulit. Kemudian di baris ketiga yang dimulai dengan natrium yang memiliki 3 kulit. Melalui penggunaan model yang diperkuat ini, dimungkinkan untuk memberikan pembenaran secara teoritis untuk hukum penggabungan bobot. Kita juga dapat menjelaskan mengapa unsur-unsur kimia bergabung dengan cara dan dalam proporsi yang tetap serta konstan ketika atom-atom dari reagen berinteraksi, berbagi atau bertukar elektron untuk melengkapi kulit terluarnya. Dengan cara ini, kita bahkan dapat memvisualisasikan ikatan kimia dengan gaya listrik atau elektromagnetik yang berfungsi untuk menyatukan atom dan molekul. Dan dengan demikian menjelaskan struktur molekul dan berbagai massa molekul yang dihasilkan dari kombinasi atom penyusunnya. Kemudian, kemungkinan orbit memiliki berbagai orientasi dalam ruang 3 dimensi untuk memberikan kemungkinan tambahan untuk jalur elektron yang stabil, juga disebut sebagai keadaan energi. Yang lainnya adalah pengenalan spin elektron, yaitu rotasi elektron pada porosnya sendiri, untuk mendefinisikan lebih banyak lagi keadaan energi. Namun, yang lain adalah pengenalan prinsip oleh Wolfgang Pauli yang menetapkan bahwa tidak ada 2 elektron dalam sebuah atom yang dapat menempati keadaan energi yang sama pada setiap saat. Seperti yang diilustrasikan pada gambar ini, berikut merupakan gambar elektron masing-masing kulit pada hidrogen dan juga helium. Elektron tunggal hidrogen ditunjukkan dengan putaran searah jarum jam, sedangkan 2 elektron helium ditunjukkan dengan putaran searah jarum jam dan juga berlawanan dengan jarum jam. Menurut prinsip Pauli ini, 2 elektron dapat menempati kulit yang sama hanya jika mereka memiliki spin yang berlawanan. Dengan demikian, setiap kemajuan fisikawan tampaknya memiliki gambaran yang lebih grafis dari komponen struktural setiap elemen, dan berbagai hal gambar itu dapat menjelaskan sebagian besar sifat kimia dan elektromagnetiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk anorganik. Nah, berawal dari model Bohr yang dapat menjelaskan sifat atau dimensi dari zat anorganik. Nah, dilihat dari unsur natrium atau Na yang ditemukan pada awal abad ke-19. Itu adalah unsur ke-6 yang paling melimpah di bumi, terutama ditemukan dalam garam biasa dan juga air laut. Dalam keadaan terisolasi, logam ini ringan, putih keperakan,
logam lunak yang dapat dipotong dengan pisau pada suhu kamar. Nah, ahli kimia mengklasifikasikannya di antara logam alkali. Ya, di antara logam alkali karena memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan litium dan juga kalium. Ini sangat aktif secara kimiawi bergabung dengan oksigen di udara dan bereaksi keras dengan air apapun yang bersentuhan dengannya. Seperti logam lainnya, natrium menghantarkan panas dan juga listrik dengan mudah. Tetapi tidak seperti yang lain, natrium mudah memancarkan elektron saat terkena cahaya. Ketika dibakar dalam nyala api atau dalam lampu uap natrium, ia bersinar dengan cahaya kuning yang kuat. Seseorang yang telah melihat logam ini, dan khususnya orang yang telah bereksperimen dengan banyak sifat-sifatnya, dapat dikatakan mengetahui sifat natrium. Fakta bahwa intinya terdiri dari 12 neutron dan 11 proton, dan bahwa atom ini mengandung 11 elektron orbital di dua kulit pertama, 8 di kulit kedua, dan sisanya elektron valensi di kulit ketiga. Semuanya ditunjukkan. Ya, kemudian kulit elektron natrium atau Na dengan orbit elips yang memiliki orientasi berbeda dalam ruang dan masing-masing berisi 2 elektron yang memiliki putaran yang berlawanan. Penataan komponen ini perlu ditegaskan bukanlah bentuk buatan, seperti misalkan kita mengenal kursi yang dikenakan pada potongan kayu dan mempertahankan identitasnya sendiri. Oleh karena itu, bentuk yang diketahui dan dimodelkan dalam atom Bohr ini adalah bentuk alami yang memberikan kesatuan pada bagian-bagian dengan menentukan zat mereka yang mereka buat sebagai natrium dan menstabilkan mereka dengan mengatur ulang mereka bila perlu untuk mempertahankan identitas spesifik elemen itu. Bukan untuk menjelaskan intinya, kita dapat mengamati bahwa dalam hal ini, seperti dalam dua kasus sebelumnya, model natrium klorida bukanlah sifat garam, dan juga modelnya tidak dikenal dengan cara yang sama seperti sifatnya. Jauh lebih banyak orang yang tahu apa itu garam, daripada tahu apa itu tentang natrium dan juga klorin. Jadi, sifat-sifat zat alami dapat dipahami dengan cepat berdasarkan pengalaman biasa karena memahami bentuknya yang spesifik dalam hal model molekul dan juga struktur. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu aktivitas dan juga reaktivitas. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, benda-benda tak hidup itu memanifestasikan aktivitas yang sangat sedikit, yang melalui sifat mereka dapat diketahui. Pada saat yang sama, kami membuat kasus bahwa alam menjadi sumber aktivitas dan reaktivitas batin. Karena gaya dan medan digunakan oleh fisikawan untuk mengkonseptualisasikan agen-agen yang terlibat dalam aksi dan reaksi. Kita memulai pendekatan kita terhadap masalah dengan mereka. Nah, partikel fisika modern dan bidang yang terkait dengannya saat ini dibahas dalam 4 kekuatan utama. Yang pertama adalah gaya kuat, yang digunakan untuk menjelaskan fusi nuklir, fisi, dan ikatan. Seperti namanya, ini adalah gaya terkuat, tetapi diperkirakan memiliki jangkauan yang sangat pendek, yang diberikan hanya dalam dimensi inti atom. Kekuatan selanjutnya, atau kekuatan berikutnya adalah gaya elektromagnetik, seperti sekitar 1/100 dari yang pertama, tetapi memiliki
pengaruh ke jarak yang sangat jauh. Ini ditemukan dalam penjelasan tentang listrik, magnet, dan fenomena optik secara umum. Kekuatan ketiga, 1/1000 kekuatan yang utama disebut kekuatan gaya lemah. Tampaknya hanya terlibat dalam fenomena peluruhan radioaktif. Kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah gaya gravitasi. Gaya yang kita semua alami secara langsung, tapi sangat lemah dibandingkan dengan gaya yang lainnya. Teori relativitas umum menjelaskan gaya gravitasi dalam kaitannya dengan kelengkungan ruang waktu, dan berbagai teori kuantum mencoba menjelaskan sumber analog dari yang lain. Sampai saat ini tidak ada yang berhasil membawa teori elektrolemah atau teori keempatnya di bawah satu teori medan tunggal. Meskipun baru-baru ini sebuah teori elektrolemah telah diusulkan untuk menyatukan yang kedua dan yang ketiga. Nah, untuk menganalogikan aktivitas dan reaktivitas, kita kembali ke kombinasi natrium dan juga klorin untuk menghasilkan garam. Itu menggambarkan aksi gaya ini. Keduanya adalah elemen yang relatif aktif, tetapi masing-masing membutuhkan reagen yang dapat digunakan untuk bereaksi sebelum aktivitasnya menjadi nyata. Natrium bergabung dengan klorin karena masing-masing memiliki afinitas listrik satu sama lain. Dari segi atom bor, afinitas ini dijelaskan oleh elektron valensi tunggal di kulit terluar natrium yang mampu mengisi tempat kosong di kulit terluar klorin. Reaksi berjalan karena antara lain kedua konfigurasi elektron cocok dan menghasilkan molekul yang konstituennya terikat dalam bentuk yang stabil. Oke, topik selanjutnya pada materi ini adalah substrat ultimate. Oke, asumsi bahwa atom dan molekul berfungsi sebagai materi untuk reaksi kimia dalam arti minimal bahwa mereka menyediakan energi massa yang membuat reaksi tersebut berjalan. Selanjutnya berasumsi bahwa elektron, proton, dan neutron, dua yang terakhir terletak di dalam nukleus, berfungsi sebagai bagian material dalam hal sifat reagen, dapat dimodelkan dan dipahami. Dengan pemahaman yang lebih canggih tentang penyebab material dari zat alami, adalah mungkin untuk kita kembali ke contoh senyawa kimia seperti garam dan mengidentifikasi lebih tepat faktor-faktor penyebab yang berjalan dalam produksinya. Ketika natrium bergabung dengan klorin, untuk menghasilkan natrium klorida, bentuk alami natrium atau NF-Na yang menginformasikan dan menyusun protometer atau PM elemen tersebut berinteraksi dengan bentuk alami klorin NFCl yang pada gilirannya menginformasikan dan membentuk struktur protometernya. Nah, selama reaksi substrat atau masih dalam bentuk PM dilestarikan, ia membawa semua potensi laten dalam reagen. Banyak diantaranya dapat diberikan ukuran numerik. Tetapi, pada akhir reaksi, kedua bentuk alami sebelumnya menghilang, digantikan oleh bentuk baru, yaitu garam atau natrium klorida, NF-NaCl. Bentuk terakhir ini memberikan kesatuan dan struktur baru pada senyawa. Sekarang tidak lagi dimodelkan oleh atom natrium dan klorin, melainkan oleh molekul natrium klorida. Kesatuan substansial baru telah dicapai dengan sifat yang sangat berbeda. Meskipun sesuatu zat sebelumnya
tetap berada di substrat, hadir seperti sebelumnya dan masih memberikan landasan ontologis untuk semua prinsip konservasi yang diakui seperti dalam sains baru. Oke, yang selanjutnya yang akan dibahas adalah generasi alami. Pembentukan garam dari natrium dan juga klorin atau penguraian air menjadi hidrogen dan juga oksigen, yang keduanya melibatkan pembentukan zat baru. Tetapi contoh yang lebih grafis diberikan oleh radioaktivitas alam, yaitu produksi unsur timbal dari penguraian radioaktif unsur uranium yang terjadi secara alami. Oke, analogi yang selanjutnya diberikan adalah ketika Michelangelo menghasilkan patungnya, dia memulai dari blok marmer, mengerjakan dengan pahat, dan berakhir dengan patung David bersama dengan sejumlah serpihan marmer yang ada di studionya. Kemudian kita fokus ke gambar bagian atas. Nah, agennya adalah Michelangelo atau AP, dengan pahatnya adalah HI yang bekerja langsung pada marmer untuk memahat bentuk David yang juga merupakan akhir dari proses pemahatan atau E. Nah, untuk membuat skema ini, A ditunjukkan dengan panah, menunjukkan bahwa mereka bekerja pada bentuk kebetulan balok marmer, yaitu AF1, dan E ditunjukkan dengan tanda sama dengan, yang secara aktif menyamakannya dengan bentuk David atau AF2. Nah, berbeda dengan unsur uranium, terurai menjadi timbal, zat yang terjadi secara alami ada di awal adalah unsur uranium yang berbentuk substansial atau alaminya disebut NF1. Sebagai zat alami yang merupakan gabungan dari bentuk dan juga protometer, di mana pada akhir penguraian radioaktif zat alami lain telah menggantikan uranium, yaitu timbal atau Pb, yang bentuk alaminya dapat disebut NF2 dan juga disatukan dengan protometer sebagai bentuk atau prinsip konservasinya. Nah, ketika kita pindah ke bagian bawah gambar, kita segera merasakan kesulitan dalam mengidentifikasi agen yang bekerja pada sifat spesifik uranium atau NF1, dan dengan demikian memulai radioaktivitas alami. A dalam hal ini ditunjukkan dengan tanda tanya yang menunjukkan status bermasalahnya. Ujung E ini adalah bentuk substansial alami dari timbal atau NF2, elemen stabil yang memperkuat apa yang disebut deret radioaktif uranium. Nah, karena NF adalah bentuk alami dan bukan bentuk kebetulan atau buatan seperti yang kita lihat pada gambar di atas, yaitu adalah marmer yang dibentuk, orang mungkin bertanya dari mana bentuk seperti ini berasal. Nah, jawaban yang diberikan oleh seorang filsuf Aristotelian seperti yang diberikan Aquinas agak mengejutkan. Mereka tidak ada sebelumnya sebagai bentuk, juga tidak diciptakan dengan cara apapun. Sebaliknya, mereka hanya
didikan dari potensial materi proto atau protometer material. Ini menyatakan bahwa semua bentuk alami sudah terkandung dalam potensi substrat, hanya membutuhkan tindakan agen yang tepat untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah keadaan materi. Biasanya cukup mudah untuk mengidentifikasi zat alami dalam lingkup kehidupan. Seseorang berbicara tentang tupai atau pohon, dan kemudian baik sifat maupun individu yang membuat mudah dikenali dan dipahami. Tidak demikian halnya dengan lingkungan yang tak hidup. Contohnya saja adalah air. Kita tahu rumus kimianya adalah H2O, dan ini dapat kita gunakan untuk memodelkan sifatnya. Tetapi tergantung pada kondisi suhu dan tekanan, kita tahu bahwa sifat ini dapat eksis baik sebagai uap, yaitu gas, atau sebagai cairan, atau sebagai es dalam keadaan padat. Dihadapkan pada kristal es, mungkin masuk akal untuk bertanya apakah itu satu atau banyak. Tetapi, pertanyaan ini tidak masuk akal jika diterapkan pada uap atau badan air yang besar. Identitas spesifik relatif mudah ditentukan. Kebanyakan ilmuwan akan mengatakan bahwa sifat atau zat yang sama persis, katakanlah air, ditemukan dalam fase gas, cair, dan juga padat. Perubahan dari satu ke yang lain tidak akan menjadi perubahan substansial, tetapi hanya satu dari sifat kebetulan. Tetapi, identitas numerik menawarkan lebih banyak kesulitan. Gas cenderung mengisi wadah tempat ia ditempatkan, dan cairan mengambil bentuk wadah sejauh volumenya memungkinkan. Sebaliknya, cairan memanifestasikan sedikit kesatuan individu dalam cara mereka bertindak. Keadaan paling sempurna di alam anorganik tampaknya bukan bintang atau objek mirip bintang, yang seperti partikel elementer agak bersifat sementara, melainkan padatan kristal. Dalam keadaan kristal, unsur dan senyawa kimia mencapai tingkat stabilitas maksimum dan memberikan contoh terbaik dari sifat masing-masing yang sekarang tersedia. Gaya kuat mengikat atom dan molekul bersama-sama dalam semua padatan, dan dengan demikian memberikan rigiditas dan kekuatan mekanik. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah model benda mati. Nah, pada gambar figur 2.6 ini menunjukkan model kekuatan untuk sifat anorganik. Dalam gambar ini, materi proto atau protometer material atau PM ditampilkan di tengah. Ya, ditampilkan di tengah. Itu adalah materi proto. Nah, dan bentuk alami atau NF. NF ini dengan subskrip I yang berarti anorganik. Nah, sebagai rangkaian lingkaran konsentris yang mengelilinginya. Kemudian disusun secara simetris di sekitar pusat adalah 4 kotak di mana kekuatan yang beroperasi dalam zat tak hidup digambarkan sebagai kekuatan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dalam fisika modern. Ini adalah urutan penurunan kekuatan dari gaya kuat atau SF, gaya elektromagnetik atau EF,
kemudian ada gaya lemah atau WF, dan gaya gravitasi atau GF. Sebagian besar fenomena mekanika klasik misalnya dapat dijelaskan kaitannya dengan gaya gravitasi yang terikat pada massa benda. Demikian pula reaksi kimia atau chemical reaction itu dijelaskan dalam istilah gaya elektromagnetik yang terkait dengan elektron dan ion yang menyebabkan unsur dan senyawa bergabung atau terurai menjadi berbagai komponen. Nah, sekali lagi untuk menjelaskan beberapa jenis emisi radioaktif atau radioactive emission, kita perlu menggunakan gaya lemah atau di sini disebut dengan WF. Pembahasan terakhir dalam materi modeling di inorganik adalah planet bumi. Dari semua benda langit, planet bumi adalah yang paling kita kenal. Tidak mengherankan dari fakta bahwa kita hidup di sebuah planet dan setiap harinya berhubungan dengannya. Dalam arti yang sangat nyata, bumi adalah ibu atau matriks yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kita bergantung kepadanya sebagai dasar rumah kita, sebagai sumber udara yang kita hirup dan air yang kita minum, penyedia kehidupan tumbuhan dan hewan, dari mana kita mendapatkan rezeki. Selanjutnya, gunung dan danau, sungai dan lautan, gunung berapi dan gunung es, semuanya mengesankan kita dengan keindahannya. Namun ada gempa bumi, ada angin topan dan banjir yang membuat kita takut dengan kekuatannya dan meneror kita dengan kehancuran yang terkadang mereka lepaskan. Orang dahulu mencoba untuk menjelaskan semua ini dalam hal bidang konsentris bumi, air, dan udara. Kita berbicara alih-alih geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dan ilmu-ilmu geologi, oseanografi, dan meteorologi kita berusaha menjelaskan karakteristik fenomena masing-masing. Dengan demikian, ilmu-ilmu ini memanfaatkan fisika dan kimia secara bebas dengan harapan yang masuk akal bahwa pengetahuan mereka tentang alam anorganik dan 4 kekuatan dasarnya pada akhirnya akan cukup untuk mengungkap semua rahasia bumi. Nah, meteorologi khususnya telah membuat kemajuan yang luar biasa sebagai suatu disiplin ilmu dengan munculnya satelit cuaca dan penggunaan teknik pemodelan yang kompleks untuk meramalkan kondisi atmosfer di seluruh dunia. Berkenaan dengan bumi itu sendiri, sejumlah model telah diusulkan untuk menjelaskan strukturnya dan gaya-gaya yang membentuk permukaannya. Dalam beberapa tahun terakhir, model tektonik lempeng telah memberikan wawasan baru tentang pembentukan benua serta naik turunnya pegunungan. Model lain menggambarkan medan gravitasi bumi dan variasinya, sifat magnetik dan listrik yang dimanifestasikan, dan efek termal di seluruh bagiannya. Kerak bumi, di mana ilmu mineralogi dan kristalografi mengungkapkan keajaiban bentuk-bentuk mati yang lebih tinggi yang disebutkan sebelumnya pada bab ini. Tercatat dalam berbagai strata kerak itu juga merupakan peristiwa paling menonjol dalam sejarah bumi. Fosil sangat menarik karena memberikan bukti untuk kehidupan yang tidak ada lagi di permukaan bumi.